Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur dengan memuji setinggi-tingginya pada Kamis malam Jumat. Kesempatan kali ini kita kembali bermujalasah, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah supaya nantinya lebih takwa, lebih takut. Karena tanda orang yang berilmu atau yang ilmunya manfaat, semakin takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Maka hanya orang-orang yang takut kepada Allah, itulah paling tingginya adalah para ulamanya. Dan orang-orang yang di bawahnya yang mengikuti jalan atau metode para ulama itulah yang akan merasakan kenikmatan bagaimana dekatnya hamba kepada Rabbnya. Ada pepatah yang mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau berharap sukses, engkau berharap selamat, tetapi engkau tidak melakukan perjalanan sesuai dalam koridornya, tidak jalan sesuai dengan jalurnya, maka ketahuilah fa innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal maupun bahtera tidak mungkin bisa melaku neng daratan. Artinya karena salah jalan, maka otomatis tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya menjadi orang beriman, nikmatnya menjadi hamba Allah yang sejati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tauhid kita masih terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita akhiri dengan bahwasannya terlarang bagi kita untuk bertanya-tanya akan kerahasiaan takdir Allah itu. Apa hikmahnya? Yang jelas kita yakini semuanya pasti ada hikmahnya. Termasuk ibadah ini. Ya, terkadang Allah buka sebagiannya, Allah tutup, atau Allah tidak buka yang lainnya. Seperti sholat, puasa, haji, umroh, zakat. Ya, sebagian sudah Allah buka hikmahnya. Kenapa orang haji, kenapa orang umroh? Salah satunya supaya ya hikmah dari umroh dan haji dilapangkan rizkinya. Tapi kan sampai hari ini kan kita nggak tahu. Kalau orang haji tawaf, kenapa harus keliling sebanyak 7 kali tawaf? Hikmahnya apa? Kenapa harus 7? Kenapa nggak songo? Apa mung 5? Ya, itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dituntut. Ya, yang tidak dijelaskan kita tidak dituntut. Kewajiban kita hanya mengikuti, mematuhi. Itulah yang dimaksud dengan Islam, yaitu patuh dan tunduk. Maka ada kaidah yang bagus sekali yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang muhaddits, ya, ahli hadis.
zaman ini yang wafat pada akhir dari tahun 90-an, beliau memberikan pernyataan kita ini terhadap agama, terhadap diniyah ini itu nggak perlu jadi orang pertama. Jadi orang pertama malah salah. Tapi kita hanya diminta untuk ngikuti saja. Ngikuti orang pertama yang membawa agama ini. Masyarakat kita, umat hari ini masuk ke dalam keumuman masyarakatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak butuh menjadi orang yang seakan-akan number one. Kecuali urusan dunia itu monggo kersa. Urusan dunia itu first is the best. Yang pertama itu yang terbaik. Yang pertama itu yang paling dikenang, paling dikenal. Contohnya ini urusan dunia. Wong jenenge butuh air mineral, jenengan teng warung, ya nyebutin apa Pak? Ya, aku tuku Aqua. Dika ini ki lila napa mboten? Yo lila buktine to. Ya kasih merek lain nggih jenengan tumbas kok. Ya padahal nyebutnya mau napa? Aqua. Ya karena itu first is the best dalam urusan dunia, yang pertama yang dikenal. Wong awake dhewe meh sikatan niku gek entek pasta gigine, tumbas ning warung nyebutnya napa? Pepsodent. Dikei close up yo jenengan tompo. Padahal goleke Pepsodent karena bukan itu yang kita maksudkan. Ya, bukan mesti merek itu yang penting odol ngene. Padahal odol ya merek ini. Ya. Ini membuktikan kalau urusan dunia enggak masalah. Menjadi orang pertama itu yang terbaik malah. Terkadang malah sing terakhir sing entuk eleke. Itu urusan dunia. Umpamanya sakniki napa to musim buah-buahan rambutan nggih rambutan. Rambutan mulai akeh. Umpamanya teng riki enten sak baskom rambutan jamaah. Kula mendet ndisi kula tak pendet. Tak jupuk 10. Ya. Soft kidul jupuk 15. Sing ler melu-melu wis 15 jupuk. Kula wis jupuk 10, sing riki 15, sing riki 15. Ya, sing tengah jupuk ya 10. Terus enten jamaah sing keri-keri pancen entuk sisa kur karek telu. Teng baskom niku. Ya jatahe pancen telu niku. Tapi ceritane benten, Pak. Lek enek wong teko jelalahno wong sing terakhir entuk telu kuwi sing nang baskom, beritanya kan, oh sampean sing ngentekne rambutan sak baskom. Ngene ya, sing terakhir malah sing entuk apese. Nasibnya ngono. Padahal kur jatahe kur telu tok. Ya, cuma ngepasi qadar Allah ya jatahe telu tapi terakhir ya entuk pulute. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan agama nggak bisa kayak gini, Pak. Urusan agama malah yang terakhir itu yang kita contoh. Ya. Jadi orang terakhir tinggal niru, ngikuti yang sebelumnya. Nah, sebelumnya ini adalah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman para sahabat. Lu kan jauh antara zaman Nabi dengan zaman kita. Memang jauh, 15 abad silam. Tetapi yang namanya ilmu, ajaran itu turun temurun, terjaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna adz-dzikra." Sesungguhnya aku, kata Allah, yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan akulah, kata Allah, pasti menjaganya. Jadi pasti ada yang menjaga. Maka Nabi SAW juga mewanti-wanti bahwa setiap 100 tahun atau 1 abad mesti lahir ya, mujaddid, pembaharu ya, dalam agama ini. 100 tahun tambah rusak, nanti muncul lagi orang yang memurnikan lagi ya. Maka betul ketika di zaman sahabat
masih banyak sahabat-sahabat yang ditinggal wafat Rasulullah itu usianya masih belasan, Mbak. Seperti Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, itu masih remaja. Maka mereka menemui itu zaman sepeninggal sahabat-sahabat senior. Ternyata hari itu sudah mulai muncul kaum muslimin, ya, kebanyakan muncul dari negeri Baghdad, Irak, itu yang tidak meyakini lagi takdir. Ya, jadi jangan hari ini, Pak. Zaman Abdullah ibnu Umar saja sudah ada. Dan ini penyimpangan awal di tubuh kaum muslimin. Sebelum muncul sekte-sekte yang lain, itu sudah sakit, cacat dalam masalah iman kepada takdir Allah. Ada orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ini ngaku muslim di Baghdad, tapi punya keyakinan bahwa tidak semua itu Allah tahu. Allah canten nakdirne jenenge wit-witan duwe godhong, lek garing ya ceblok. Tapi Allah tidak tahu berapa jumlah godhong sing ceblok. Kapan cebloke itu bukan urusan Allah. Nah, ini sudah cacat dalam takdir. Maka sebagian ahli ilmu saat itu berangkat musim haji ke Mekah, minta pendapatnya Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas di Madinah. Rata-rata mereka menjawab bahwa orang ini salah. Ya, kenapa? Karena wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ini ada surat di dalam surat Yasin, Pak. Wa kullu syai'in, semuanya mboten enten batese, kabeh apa wae itu telah Allah takdirkan, Allah sangat tahu, bahkan hitung-hitungannya Allah sangat paham, dan itu semuanya tercatat fi imamim mubin, yaitu dalam lauhil mahfud. Nama lain dari lauhul mahfud itu imamim mubin. Ini semuanya Allah itu maha tahu. Arek godhong sing ceglok jam piro iki? 18.38. Sak donya enek piro Allah tahu. Ya. Jenengan percaya ngono mboten niki? Ya kudu percaya karena ini keimanan kepada takdir. Ya. Makanya nanti ada rukun takdir, Pak. Ada 4 rukun takdir. Lek kita 4-4-nya lolos, sukses, lulus, berarti aman, Pak. Tapi kalau ternyata dari 4 ini ada yang meleto siji wae, ya, wah berarti ada sesuatu dalam keimanan kita. Nah, ini yang pertama, rukun yang pertama adalah al-ilmu, yaitu Allah Maha Tahu. Contohnya gini, ketika Allah ciptakan Abu Lahab, Abu Jahal, ya, kira-kira lek zaman Abu Lahab sik cilik, Abu Jahal ya sik remaja, Allah tahu napa mboten? Allah pirsa napa mboten? Lek kingko wong saya gede, saya gerang dadi wong kafir, dadi wong musyrik, bahkan pentolannya, bahkan sampai di level memusuhi agama Allah, memusuhi utusan Allah. Allah Maha tahu apa enggak? Allah Maha tahu. Gini apa mboten? Jenengan yakin apa mboten? Kudu yakin, Pak. Kudu yakinin. Jangan sampai ada yang terperosok dalam rukun yang pertama ini. Seperti hanya kita rukun Islam, rukun iman kayak gitu, Pak. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun sholat ada berapa belas, ya, rukun puasa ada berapa. Seperti itu, takdir juga sama. Ya, takdir juga sama. Ada rukunnya. Jadi kalau kita percaya kepada rukun Islam dari syahadat, sholat, ya, puasa, zakat sampai haji, kita tidak yakini salah satunya, berarti gugur keislaman kita. Gimana, Pak? Nah, dalam hal takdir juga sama.
Ini yang pertama, rukun bahwa Allah itu maha tahu. Ya. Cuma kita nggak boleh, sebagaimana kemarin, nggak boleh bertanya kenapa Allah takdirkan Abu Lahab sampai mati kafir. Lah itu bukan urusan kita. Ya, tapi kalau kita ditanya, Allah tahu nggak lek jebule Abu Lahab sampai mati kafir? Yo tahu jelas. Sosok yang dari awal musuh Nabi, namanya Abu Sufyan. Ini bapak-bapak senior kafir Quraisy mati kabeh, Pak. Umayyah bin Khalaf wis gak ono, Walid bin Mughirah wis mate. Ya, maka orang-orang Quraisy mulai dukung Abu Sufyan untuk menjadi pemuka Quraisy. Maka pindah itu, kepemimpinan diambil alih oleh Abu Sufyan. Setiap Rasul berdakwah dijegal, dibikin makar, bahkan sampai ada rencana pembunuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iki wong kaya apa jahate, Pak? Tapi ternyata di tahun 8 Hijriah, ya, dalam peristiwa Fathu Mekah, orang sejahat Abu Sufyan masuk Islam, jadi sahabat, bahkan Islamnya baik, bahkan nantinya termasuk ahli surga. Allah tahu nggak kronologi ini, wow? Tahu. Jadi mulai Abu Sufyan musuh Allah dan musuh Rasulnya, sampai Abu Sufyan menjadi, ya, deretan dari para sahabat-sahabat Rasul. Bahkan Allah memberikan berita gembira Abu Sufyan termasuk sahabat ahli surga. Allah tahu, Allah maha tahu. Tidak ada satupun yang luput. Ya. Beda ketika kebalikannya, ada orang yang sayang cinta kepada Nabi Muhammad. Jok cilik ngomong, Pak. Gimana rasa cintanya? Sejak kecil ngomong, semenjak Rasul ditinggal wafat ibunya, ditinggal wafat kakeknya. Lee sing ngomong Abu Thalib. Sampai Rasul gede dinikahkan Mbak Khadijah. Sampai beliau usia 40 tahun jadi nabi, ya, termasuk pembela dakwah nabi. Cuma Allah mentakdirkan sampai meninggalnya tidak merasakan iman. Jenengan sakit bayang nih, uang sing cinta terus nih, buatan enten cacatnya untuk Nabi loh. Ya, sampai ponaanku kowe lek gak gelem didekne dakwahmu ya wis. Lah awakmu yakin dengan agamamu saiki, ya wis, aku sing backing. Cuma Allah enggak takdirkan sampai mati menerima syahadat. Akhirnya Abu Thalib lah sosok yang nantinya menjadi manusia azab di neraka paling ringan. Tapi kan tetap neraka gitu kan. Allah tahu nggak kronologinya ini? Tahu. Jenengan jangan sampai bingung ini. Ya, loh, lah nyapa sing wong seneng terus mbek Nabi malah neng neraka, wong sing sempet musuhi Nabi malah neng surga. Itu nggak perlu ditanyakan. Ya, nggak perlu ditanyakan. Ini lek cara ilmu dunyane itu, ya, enek pertanyaan sing gak mutu, Pak. Ya. Dhisik endi endok apa pitik. Nah, itu. Mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Membulet terhadap barbar. Ya. Wong jok kula perasaan jok kula kenal sekolah sampai saiki kan niku tasih jadi perdebatan manusia. Enggak, kita enggak butuh ini. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan, ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan riwayat Muslim, ketika ada orang bertanya, man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit? Jawab Allah. Ya. Man khalaqal ardo, siapa yang menciptakan bumi? Jawab Allah. Lancar toh niki? Ya. Kemudian ada yang bertanya ujug-ujugnya, man khalaqallah, siapa terus yang nyiptakne? Allah.
Nah, lek ngene iki ada pertanyaan seperti ini, wis teko sapa sing nyiptakne gunung, sapa sing nyiptakne segara, sapa sing nyiptakne sembarang kalir dari dunia seisinya ini, kita yakin jawabnya Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Kemudian pertanyaan lanjutan, lah terus sapa sing nyiptakne? Allah. Fa idza wajada ahadukum dzalik falyakul amantu billah wa birusulihi. Kalau ada orang yang bertanya sampai di level ini, maka katakan kepadanya, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sudah. Karena sejatinya dia itu setan dari kalangan manusia. Ini hari-hari ini muncul, ya, dan warnanya jadi modern, ya, karena istilahnya keren. Apa mas? Agnostik. Wah, keren. Gak yakin adanya Rob Tuhan, tapi tekok-tekok Allah. Kan jak sumuk jenenge. Ya kan? Tanya-tanya. Karena pada hakikatnya pengen mencederai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Persis ketika ada setan goda Nabi Isa di atas bukit. Isa, jarine kabeh wis ditakdir nih. Ya iya. Kata setan, ya wis, gak jlung opo. Lek takdirmu mati mesti mati. Takdirmu ora bakal mati, yo tetep selamat. Loh, iki kan ceritanya berarti aku nguji Allah. Sopo aku? Kalau Allah nguji aku pantes, karena Allah pencipta. Lek awake dhewe nguji Allah, kualat itu namanya. Ya kan? Setan sudah goda itu. Kan kayak gitu. Ya. Sopo bangju? Abang terak wae. Lek jeneng wis nyawa kuwi wis enek sing ngatur. Ya kan? Nyawa enek sing ngatur. Lek urung wayahe mati ya ora bakal ketabrak. Lek wis wayahe mati wong alon-alon ya tetep ketabrak. Lah ini persis kayak zaman Nabi Isa itu. Ya. Ini orang yang cacat di dalam memahami takdir. Nah, jadi rukun yang pertama itu tadi. Apa? Al-ilmu. Kita wajib tahu bahwa semuanya tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma perantaranya yaitu macam-macam. Ada sebab musabab, ada istilah sebab akibat, ada rentetan-rentetannya. Ya. Contohnya ada muslimat ya memakai jilbab menutup aurat yang sebelumnya ya masih membuka auratnya di tempat kerjaan, kemudian pakai jilbab di tempat kerjaannya. Ya, mbek bose diomong, "We lek sik tetep nganggo jilbabmu dipecat." Ya. Maka orang yang beriman itu yakin seyakin-yakinnya ketika dia dipecat hari itu, jam itu, waktu itu, kira-kira sudah ada apa belum pengetahuan Allah akan hal itu? Sudah. Ya, itu benar, Pak. Berarti Allah sudah tahu itu. Ya, Allah sudah tahu itu. Cuma ya pakainya perantarane atau wong Jawa jalarane kuwi karena sedang membela agama Allah, istiqomah di atas syariatnya, yaitu menutup aurat. Jenengan mergawe tapi setiap waktu sholat atau jumatan tepat waktu atau setiap waktu sholat minta waktu sholat ya, kemudian dilarang, kemudian mau nggak mau dicoret dari pekerjaan, maka dikeluarkannya kita karena istiqomah sholat itu, jangan sampai kita tidak yakin Allah sudah tahu kapan, di mana, ya sampai detail sedetail-detailnya itu tahu. Ya, cuma ya jalarane wau macem-macem. Yang penting kita harus meyakini. Ya, harus meyakini bahwa tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Patoto tangan kula ngene-ngene sampai Isa niku pun enten Pak tulisane. Gitu? Yakin apa mboten? Yakin. Jenengan nggih ngapunten, sing rada ngantuk ongap-angop niku sampai Isa ping pira ngangope itu sudah enggak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah tertulis tadi fi imamim mubin atau dalam lauhil mahfud.
Nah, ini rukun yang pertama ini kita bisa semeleh dan memang harus yakin seyakin-yakinnya, berarti ini tangga pertama sudah aman, Pak. Ya, tangga pertama sudah aman. Jadi kita yakin semuanya tidak luput dari Allah. Termasuk ketika ada orang yang berusaha untuk, anggaplah gini, ada suami istri berhubungan, ya, kondisi ketika selesai berhubungan, artinya akhirnya suami ketemu dengan istri, itu kan malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dijadikan atau tidak. Ketika Allah menjawab jadi, maka kira-kira malaikat merasa susah atau mudah untuk ndadekne, Pak? Mudah, meskipun mungkin ono penghalang spiral, ono apa wae ya, mungkin sebelum berhubungan ngombe pil KBC. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bilang ke malaikat jadi, kira-kira jadi apa enggak? Ya mesti jadi. Kita harus yakinin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala saat itu berfirman dan memerintah ke malaikat, ojo mbok dakne, maka yo enggak jadi. Ya, enggak jadi. Ya, maka kita tahu betapa banyak mungkin pasangan suami istri yang berusaha mungkin ya memfasilitasi biar tidak hamil, ternyata ya kebobolan. Ya karena semuanya tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada menungso kawin mbek jin, itu Allah juga tahu. Ya, meskipun syariat mengharamkannya. Ya, tapi karena Allah telah mentakdirkan, Allah Maha tahu itu semuanya. Ya. Meskipun melisri, karena dalam surat Ar-Rum 21 Allah berfirman, wa min ayatihi, di antara kebesarannya, kekuasaannya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan min anfusikum dari jenis kalian. Jenis kalian ini apa maksudnya? Podo menungsone, Pak. Makanya mayoritas ulama mengharamkan pernikahan antara manusia dengan bangsa jin. Kalau fikihnya ada hukum melarang atau mengharamkan, berarti ada nggak kasus di lapangan? Ada. Maka ada hukumnya. Ya, ono Pak, jenenge wong menungso kawin mbek jin. Piye carane jangan ojo mbok tekokne aku, Pak. Gak nate ro. Ya, tapi ada. Mungkin ada perdukunan, golek ilmu sihir, ya, golek ilmu-ilmu yang ya di situ ada kekufuran dan kemusyrikan. Yang namanya setan mau nggak mau minta ya timbal baliknya diantaranya untuk mempererat hubungan kedekatan antara musuh Allah dukun, yaitu dengan menikahi. Bayangkan kalau ini dibolehkan, maka Imam Ahmad rahimahullah kenceng sekali mengharamkan. Karena yang namanya nikah, ayat yang tadi kan lanjutnya apa? Litas kunu ilaiha, supaya kalian itu sakinah, tenang, nyaman, ya, banyak manfaatnya dalam pernikahan. Lah kira-kira lek menungso nikah mbek jin, antara manfaat sama madharat katan pundi ini. Mesti akeh madharate. Mesti itu. Ini contohnya ya. Wong jenenge wong nikah lumrahe kan berketurunan, itu lumrah ya, Pak. Ada pasangan manusia nikah dengan jin, kemudian lahir anak. Ya lek Allah takdirkan anake kuwi mirip sing bapake apa ibuke sing menungso. Lek Allah takdirkan anake kuwi miripe ning bapak ibuke sing jin. Ya, wis mulai gede, wis iso diperintah le, wayahe salat le, ayo salat.
Ya, moh Pak. Hei wis adzan iki ayo budal. Moh ujug-ujug miber. Ya kan? Ya, dikandani. Le aja ngene, aja ngene, aja ngene. Wis ra ngrungokne ilang. Wong jenenge bangsa jin. Ya, ada sebagian dari mereka bisa terbang, ada yang bisa menghilang. Jadi bapak ora ngeluh. Lagi piye anakku? Jadi gak ada maslahat dari hasil pernikahan dengan jin itu. Atau yang lebih parah lagi dalam masalah kasus perzinahan. Lek jenenge anak menungso, lanang wedok zina, kemudian hamil, ya itu kan nantinya ada hukum dalam syariat. Ya, apalagi umpamane laki-laki sama wanita zina, ya kemudian hamil perempuannya, lanangane minggat, wes bingung tuh itu. Kalau sampai dihalalkan pernikahan antara manusia dengan bangsa jin, hal semacam ini, waduh merajalela Pak, nyantai Pak. Mamanya teng kampung riki, enten gadis, ya, mbek wong lanang dolan, jebule zina, ya, kemudian balik 3 bulan berikutnya dalam kondisi hamil, jebule lanange minggat. Sing wedok bingung piye. Akhirnya balik kampung sini lagi. Lah, jenengan tekoki lho, Nduk, perasaan ya wingi ya, urung kaya ngene saiki kaya ngene iki apa sing Mbak lakoni? Ya, hamil jual nikah no? Enggak, enak saja. Saya ini hamil. Minggu kemarin nikah sama jin. Ya kan? Alasannya bisa, Pak. Jadi orang-orang yang hamil di luar nikah, hamil karena perzinahan, dengan adanya pembolehan pernikahan dengan jin buat alasan. Makanya Imam Ahmad kenceng sekali. Dan nanti orang banyak sekali yang berzina, hamil alasannya, oh iki gak zina iki, aku kawin mbek jin wingi, makanya saiki meteng. Wah, enak banget itu. Tapi dari semua ini Allah sudah tahu apa belum? Allah tahu. Allah tahu itu semuanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Nah, berikutnya ketika Allah sudah maha tahu dari apa yang Allah sendiri takdirkan, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit seisinya, bumi seisinya, itu sudah ada semua takdirnya atas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah kasih tahu. Itu makanya al-ilmu yang pertama pentingnya itu. Ya Allah kasih tahu siapa? Ya terserah Allah. Terkadang malaikat seperti Jibril, ya, Jibril itu ketika melihat Ibrahim mau dilemparkan ke api, itu Jibril dalam riwayat tuh disebutkan fadahisa Jibril. Jibril tuh masih bingung loh, Pak. Wah, Ibrahim diuncana yang gini, selamat apa ora? Nah, Jibril aja nggak tahu. Ya, Jibril aja nggak tahu. Makanya sampai Jibril menawarkan diri ke Nabi Ibrahim, jaluk tulung aku kok. Tapi Nabi Ibrahim saking kuat tauhidnya, enggak. Ya, saya kalau minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah berfirman, kuni kepada api itu, jadilah engkau he geni, ya, bardan wa salama, geni sing anyep, geni sing nyelametnya. Itu Jibril nggak tahu. Ya, kalau Allah tidak ngasih tahu Jibril, Jibril juga nggak tahu. Ya. Lah pemeneh saiki dikenal ada nginuan sewu nggih. Enek sebutan wali badal, abdal, wali kutub. 10 tahun besok wis ngerti takdiri. Waduh, ngeri banget ya, Pak. Ya. Ini bahaya ya. Hal-hal semacam ini tidak pernah dikenal di zaman sahabat, apalagi zaman Nabi. Zaman sahabat dengan tabiin itu nggak dikenal. Kalau bicaranya firasat, dan telah kita sampaikan firasat, itu emang ada. Tapi firasat itu nggak seperti wahyu. Lek wahyu cetok, ngasih tahu Allah melalui Jibril, ya, atau Allah langsung ngasih tahu
dalam bentuk yang lainnya kepada nabi atau rasul, titik. Tidak ada orang yang lain. Kenapa? Karena ketika Allah membuka takdirnya ini kepada nabi maupun rasul, itu tetap disebut wahyu. Selain nabi rasul nggak mungkin ada, kecuali ada yang ngaku lah, itu beda. Itu dukun kalau itu. Karena Allah tidak pernah membuka tabir takdirnya kecuali hanya kepada malaikatnya ataupun kepada utusannya. Maka ketika Allah sampaikan, "Hei Muhammad, ya, sok sadurunge kiamat srengenge muncul dari arah barat." Ini takdir kan, masa depan kan? Tapi Rasul sudah sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sudah bukakan kepada Nabi Muhammad. Ya, tanda-tanda hari kiamat itu merupakan takdir yang belum kebuka hari ini, tapi pasti kebuka. Dan itu sudah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan wahyu. Ketika Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir, Allah sampaikan ke Nabi Khidir, ketemu mbek bocah, Pak. Allah bilang ke Nabi Khidir, bocah iki sok lek gede mesti durhaka. Ya. Bocah iki lek gede durhaka mbek wong tuane. Bayangkan, ini dosa besar. Makanya daripada besok gede durhaka, ketika masih bocah ini sama Nabi Khidir dibunuh. Itu pun atas izin dan ridho Allah. Nabi Musa tahu apa enggak? Enggak tahu. Karena yang diberitahu hanya Nabi Khidir. Baru ketika Nabi Musa desak, pengen tahu, baru Nabi Khidir jelaskan. Maka banyak orang-orang yang ndaku dadi waliullah itu mesti diwisuda mbek Nabi Khidir. Salah satu alasannya karena Nabi Khidir tahu ya takdir yang akan datang. Lek cara Jawane napa, Pak? Ngerti sadurunge winarah ya, Pak? Ya. Benar. Supaya tahu sebelum waktunya. Ini kalau pemberitahuan langsung bisa jadi khusus para nabi dan rasul. Tapi kalau orang biasa, orang beriman enggak. Tapi kalau Allah berikan clue, kisi-kisi lek bocah saiki, ya itu namanya firasat, dorongan. Tapi kan belum tentu benar, belum tentu salah. Itu perbedaan jauh antara wahyu dengan firasat. Kalau orang beriman banyak, seperti hanya Fudail bin Iyad, ya, seorang tabi'i. Itu yang di akhir-akhir hayatnya doanya itu paling sering didengar oleh para muridnya, meminta kepada Allah supaya Allah manjangkan usianya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu pemimpin saat itu, Khalifah Bani Abbasiyah. Ya. Doanya gitu, ya Allah panjangkan usianya Harun Ar-Rasyid. Padahal Fudail bin Iyad itu masih punya murid-murid. Ya, di antara yang ngambil ilmu sampai Fudail bin Iyad Imam Ahmad. Tapi gak njaluk donga, ya Allah Imam Ahmad dawokne umure enggak. Yang diminta panjang usianya Harun Ar-Rasyid. Nah, ini murid-muridnya gak ada yang musim mudeng iki. Nyapa guruku iki? Ya, pemimpin malah didongakne dawa-dawa usianya. Maka ketika Fudail bin Iyad ya wafat, ya kemudian Harun Ar-Rasyid juga wafat, maka orang-orang yang pernah mendengar doa Fudail bin Iyad baru tahu jawabannya, Pak. Kenapa? Karena ketika Harun Ar-Rasyid meninggal, digantikan kepemimpinannya oleh anaknya yang bernama Al-Ma'mun, dan Al-Ma'mun terkotori otaknya dengan pemahaman Mu'tazilah. Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran bukan firman Allah. Sehingga ulama-ulama yang punya keyakinan Al-Quran adalah kalamullah dipenjara, disiksa, termasuk Imam
Ahmad 30 bulan mendekam di penjara. Nah, ini baru orang-orang tahu. Oh, layak Fudail bin Iyad dongane Harun Ar-Rasyid dawa umure jebule kena anake rusak Islam. Nah, ini namanya firasat. Ya, ini firasatnya Fudail bin Iyad. Ya, semoga Allah panjangkan Harun Ar-Rasyid. Kenapa? Selama hidup Harun Ar-Rasyid aman, Pak. Ya, akidah yang menyimpang, sekte-sekte yang enggak jelas itu masih tertanam di tanah, enggak wani muncul. Tapi ketika beliau wafat, pindah neng anake, wah, anake malah menterine ya akidahnya enggak jelas. Maka akhirnya mulai muncul fitnah dan ujian di atas agama ini, yaitu masalah Al-Qur'an adalah makhluk bukan firman Allah. Ini semuanya juga atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad nanti juga dikeluarkan. Ya, itu semuanya Allah sudah Maha mengetahui. Maka lanjutannya tadi, ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa, Nabi Khidir sedang memberikan hikmah kepada Nabi Musa ketika ada seekor burung yang berparuh, yang nyucuk paruhe ke lautan, ya, kemudian mengambil air yang ditaruh di lautan, mengambil air ditaruh di napa niku paruhnya. Maka Nabi Khidir mengajari Nabi Musa, "Hai Musa, engkau tahu ilmunya Allah dibandingkan semuanya itu." Ya, jadi kalau aku duwe ilmu, awakmu duwe ilmu, kabeh sak donya duwe ilmu, dengan ilmunya Allah ibarat manuk ini dengan samudra yang luas ini. Jadi ilmu yang Allah berikan dari dulu sampai sekarang ke semua manusia itu seukuran air yang ada di paruh burung itu. Dan Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui, Maha ilmu dari seluruh samudra itu. Ya, jadi dari sini berarti kita muncul sifat rendah diri di hadapan Allah. Gak ono sombong-sombong ya, Pak. Ya, mungkin di antara kita membanggakan manusia yang lain, ya, dalam ilmu tertentu. Contohnya kita membanggakan para ulama, Imam Syafi'i mamanya dalam masalah fikih, Imam Ahmad dalam masalah hadis. Wis wong jarang-jarang, Pak. Hari ini dah nyaris gak ketemu orang semisal. Atau mungkin di ilmu-ilmu dunia, ya, kita mengagumi pencipta apa namanya, ya, sing muslim namanya Ibnu Nafis yang menciptakan berbagai macam alat-alat bedah itu, ya, operasi kedokteran medis. Ya, itu nggak sembarangan. Atau mungkin kita tahu, kita sempat punya manusia cerdas dari Indonesia, ya, punya ilmu pakem motor mabur, Pak Habibie. Wah, kita bisa membanggakan. Ya, ini ilmunya dibandingkan kita yang sejaman dan selevel sekolahnya, kuwi wis ada bandingannya. Tapi kita bisa yakin seyakin-yakinnya menjelaskan bahwa ilmu mereka dibandingkan ilmu Allah sangat tidak ada apa-apanya. Maka kenapa kita harus sombong? Ya, ngapain kita harus sombong? Maka dengan kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui semuanya, Maha mendengar, Maha melihat, dan sudah diputuskan semuanya, maka yang terjadi semakin hari semakin taat, semakin hari semakin takut kepada Allah, semakin semangat beribadah. Lah kenapa? Karena pasti ada hari pengadilan akhirat. Kalau ada hari pengadilan akhirat, semuanya nggak luput dari tadi kekuasaan Allah dan Maha pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada sebagian kita rodok ngeles, Pak, wah ini ngaji sosok bingung ya, ngerti ngene iki sisan rasa ngaji wae. Ya kan? Jare sok iki diadili kan sebatas kemampuannya. Bahwa aku ora ngaji kan berarti ya pancen aku ora mudeng. Nah,
Orang semacam ini besok juga akan ditanya oleh Allah. Lah ning kampungmu gak ana masjid, gak ono kajian, ya kan? Enten jane. Neng masjid SMK Cokro ya enten. Lah nyapa ora budal? Ya, maka nanti kena pasal atau kena hukum karena kita tidak mau mendatangi ilmunya itu. Jenengan pancen jok lahir neng tengah alas Jabal Kat kono. Ya ora enek sapa-sapa sampai. Lah itu beda urusannya. Hari ini kita nggak bisa ngeles dengan alasan wes rasa ngaji sisan, rasa sinau sisan, nggak ngerti malah. Ini masalah. Ya, kenapa? Karena kita ini tetap dituntut untuk fardhu ain dalam amalan yang harus kita kerjakan setiap hari. Contohnya sholat, wajib kan? Berarti ilmu terkait dengan sholat fardhu ain, nggak bisa ngeles, ya, nggak bisa napa itu izin itu, ya. Kita setiap hari umpamanya zikir, doa, mau apa, berarti belajar doa itu jadi fardhu ain. Bakulan, berarti kan urusan jual beli, berarti belajar fikih jual beli jadi wajib. Wong bakulan masalahnya. Dan lain seterusnya, Pak. Apalagi ketika kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadah, untuk mentauhidkannya. Berarti belajar tauhid itu fardhu ain. Ya, enggak bisa enggak. Nanti ujung-ujungnya ketika kita belajar, ya buktinya juga masih ada sebagian yang ya kaum muslimin masih mempercayai jimat, mempercayai mantra-mantra yang tidak ada asal usulnya, potongan-potongan ayat-ayat Quran, ya kemudian disambung dengan mantra-mantra yang enggak jelas. Ini ada masih di tubuh kaum muslimin. Nah ini makanya tauhid terus harus ada. Karena pengadilan Allah itu jauh lebih dahsyat dibandingkan hari ini, Pak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ada pelajaran yang bagus sekali riwayat Umar bin Khattab. Jadi Umar itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, selepas Rasulullah wafat, khalifah atau pengganti Nabi kan Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar mimpin, itu Umar ditunjuk menjadi qadhi. Qadhi niku lek sakniki hakim. Karena ilmunya Umar Masya Allah, makanya jadi hakim. Nah, Abu Bakar itu mimpin kurang lebih 2,5 tahun. Jadi ketika lek cara dhewe niku ndapuk ya, ndapuk Umar jadi hakim. Umar menyetujui. Setahun berikutnya Umar datang ke Abu Bakar minta izin mundur. Ya, mundur jadi hakim. Abu Bakar kemudian bertanya, "Amin masyaqqatin ya Ibnal Khattab?" Apa enek sing angel dadi hakim? Apa to dadi hakim? Apa ada sesuatu yang bisa mempermudah kamu jadi hakim? Jadi seakan-akan Umar ki mundur ki kaya abot jadi hakim. Maka Umar menjawab, bukan karena itu wahai Abu Bakar. Enggak kayak gitu. Saya mundur jadi hakim karena dari awal saya menjabat sampai 1 tahun ini tidak ada satupun berkas yang masuk ke pengadilan nih. Ini Pak. Niki mboten cerita legenda dongeng antah berantah mboten, Pak. Niki ada riwayatnya dalam riwayat Muslim. Ya, bayangkan kita ini pernah ada di suatu zaman hakim mundur karena dulu gajinya itu setahun langsung, Pak. Umar tuh pekewuh, nggak mau makan gaji buta. Lah untuk gaji ra kerja ya, Pak. Ya, lah nggak ada satu berkas masuk. Bayangkan hari ini tuh sampai hakim dibuka lowongan, Pak. Kurang hakim, goro-goro kakean berkas numpuk. Ya, masa.
Abu Bakar tuh sampai bertanya, loh kok iso? Ya, kok bisa? Setahun gak ada orang yang minta keadilan. Ya. Maka Umar menjawab, karena rakyatmu, masyarakatmu itu ada di tengah mereka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ada nasihat dalam kebenaran, nasihat di atas kesabaran. Bayangkan Pak, kalau ada samping rumah kita, tetangga kita ada yang melakukan kemungkaran atau maksiat, ditegur, dinasihati, sadar. Atau orang rumah ketika ada sedikit perbedaan, ada yang mau melakukan dosa kedzaliman, kita nasihati, sadar. Kan nggak butuh pengadilan, cukup di situ. Ya. Maka Umar jelaskan, masyarakatmu itu masyarakat yang saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Bayangkan hari ini, ya, tonggo kiwa tengen yang pengadilan meh 2 minggu pisan. Ya, goro-goro batas patok lemah. Wong kadang sekamar wae, ya kan, sekamar nang pengadilan, Pak. Saya punya kawan di pengadilan agama itu sampai cerita nih, bal, pengadilan agama ini jenis ora pantes. Sing pantes ki pengadilan perceraian. Wah, itu sampai ngelus dodol loh, Pak. Pengadilan agama kan urusannya kudu akeh. Tapi kenyataan di lapangan sing diurus kur masalah perceraian. Kan ini kan bukan masalah sepele, Bro. Ya, ketika seharusnya pernikahan, apalagi kaum muslimin meyakini bahwa nikah itu misaqon ghalidha. Ya, tali yang kuat, ikatan yang erat. Ya, lah kok ya, bayangkan di Indonesia per tahunnya bisa 500.000 pasangan cerai. 500 juta loh, Pak. Statistiknya kan itu ngelus dodo sebetulnya. Tapi Umar kemudian melanjutkan, masyarakatmu adalah masyarakat yang mereka sangat faham hak dan kewajiban. Nah, ini Pak, ini kalau kita tahu hak dan kewajiban kita selaku hamba, jangankan interaksi manusia, kata Umar, mereka tahu hak dan kewajiban. Maka ketika kewajiban mereka laksanakan, ketika perintah-perintah itu mereka jalankan, larangan-larangan mereka jauhi, ya, dan mereka tahu hak saya itu seberapa toh, jatahku jane kur sak piro. Maka ketika sudah sampai hak kepada dirinya, sudah ora eker-eker jupuk hak orang lain lagi. Karena kata Umar, sumber pertikaian artinya cuma 2 ini, Pak. Antara hak dan kewajiban. Selagi orang tahu kewajiban tapi nggak ngelakoni, ya, ataupun orang nggak paham dan nggak mudeng hak sak piro, akhirnya nerak hak wong liya atau njaluk hak yang lebih daripada jatahnya, itulah pada hakikatnya sumber pertikaian. Jenengan ulek-ulek mesti niki, Pak. Kabeh mulai dari rumah sampai negara, pemerintah mbek rakyat, orang mungkin luput dari ini kalau antara hak sama kewajiban. Makanya kemudian para ulama ya ngasih panduan kepada kita, selagi kita melakukan kewajiban, ya, kewajiban kita apa selaku individu, selaku masyarakat, selaku rakyat, sudah kita lakukan. Kalau hak kita belum tersampaikan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara stabil, Pak. Gak perlu demonstrasi, gak perlu, Pak. Apalagi kalau kita tahu hak dan kewajiban kita selaku hamba. Kewajiban kita patuh terhadap perintah dan larangan Allah. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa. Allah perintahkan Jumatan. Allah larang ini, Allah larang itu, ya wis mandek. Ya. Kalau ternyata kita belum tahu hak kita ketika sholat dapat apa, ya, ketika puasa dapat apa, itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ada, masya Allah, aman, Pak. Nggak ada orang ya dusta terhadap ketentuan dan takdir Allah. Jadi ini yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, rukun yang pertama dari takdir yaitu
ilmu. Ya, Allah Maha mengetahui dari semua yang Ia takdirkan. Demikian aku qouli hada fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.